topiknya yaitu analisis kritis terkait dengan pembelajaran sastra anak di SD. Untuk minggu ini di kelas rendah ya. Tinggi Pak Ali. Kelompok berapa ini yang presentasi? Kelompok 1. Kemarin ditukar untuk bebannya biar merasakan yang kelas tinggi dan kelas rendah mekaten. Ya, tapi sebelum kelompok 1 presentasi ini ada pengantar yang penting kita untuk ikuti, bahwa di dalam sastra anak itu ada yang istilahnya kita kenal dengan ideologi. Ya, ideologi dalam sastra anak. Ternyata sastra itu mengandung banyak muatan, banyak lesson learn yang bisa disampaikan melalui sastra anak. Salah satunya adalah ideologi. Jadi ketika anak membaca, mempraktekkan tentang sastra anak, tentunya tidak sekedar hanya membaca, kemudian mereka senang bisa mengetahui isi cerita, tapi lebih dari itu bahwa ada pesan-pesan moral value yang bisa disisipkan di sana. Disitulah peran ideologi yang dimaksudkan. Nah, apa itu ideologi? Tentunya bisa diartikan sebagai the view of the world and understand their place. Ya, bisa juga disebut dengan the unconscious body of ideas. Nah, tentunya ideologi di dalam sastra anak, bahwa kata per kata, kalimat per kalimat itu tidak sekedar hanya tulisan rangkaian kalimat yang ditulis untuk bisa dibaca, tapi penulis atau konten kreator ini tentunya harus memahami siapa yang menjadi target dalam hal ini anak-anak. Tentunya setiap gambar, setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan tentunya harus didasarkan atas tingkat usia dan apa yang seharusnya sesuai dengan tingkat usia mereka. Karena kan sekali lagi sastra anak sangat jauh berbeda dengan sastra untuk usia remaja, apalagi untuk dewasa. Nah, ini tergambar di sebuah contoh bacaan sastra anak ya, tentunya perlu kita renungkan, kita cermati. Ini kemarin sudah kita diskusikan, tapi hanya untuk mengantarkan kembali bahwa ketika membuat teks bacaan tidak sekedar hanya teks dan cerita, tapi bagaimana teks atau cerita itu bisa menggiring anak atau membawa anak ke dunianya. Nah, kalau dunia anak itu dunia gambar, ya, bukan dunia kalimat, maka ketika membuat teks bacaan jangan sampai banyak kalimatnya tapi minim gambar. Tapi dibalik, harus banyak gambar, minim kalimat. Nah, contoh ini di The Giving Tree ini, nanti bukunya bisa dicari di internet. Nah, ini halaman pertama sangat sederhana, simpel ya. Pohonnya besar, kemudian ada kalimat once there was a tree. Pada suatu saat, suatu ketika ada sebuah pohon. Ini satu halaman begini. Ya begitulah sastra anak, sehingga tidak terlalu banyak kalimat. Ngapunten Pak Ali, untuk gambarnya kok tidak bergerak nggih? Slide-nya berhenti slide pertama niku. Masa? Iya. Oh, lah kok enggak dari tadi.
Ini sudah bisa berubah belum? Ye, sudah Pak Ali. Ya, ini judul halaman depan, The Giving Tree. Nah, kemudian, ini halaman pertama, sangat sederhana, sangat simpel. Once there was a tree. Nah, ini kan kalimat yang sangat pendek. Cuma didominasi oleh gambar. Suatu ketika ada sebuah pohon. And she loved a little boy. Dan pohon ini menyayangi seorang anak laki-laki kecil. Nah, ini kakinya ini mulai nampak kakinya di pinggir. Nah, and every day the boy would come. Setiap hari anak laki-laki itu datang. And he would gather her leaves. Dan anak ini berusaha mengambil daun-daun, mengumpulkan. Untuk apa? And make them into crowns and plakings of the forest. Itu daun-daun ini dibuat apa ini? Apa ya namanya? Crown itu apa? Mahkota ya? Dibuat sebagai mahkota. Sudah bisa nampak? Ya Pak ya? Pergantian slide-nya ya? Ya, sudah Pak Ali. He would climb up her trunk. Nah, dia mulai memanjat batang pohon. And swing from her branches. Dan berayun di cabang rantingnya. And eat apples. Dan memakan buah apelnya. And they would play hide and go seek. Dan mereka bermain petak umpet. And when he was tired, he would sleep in her shade. Si anak ini ketika capek, dia tertidur di di bayangan di sebelah batang pohon. And the boy loved the tree. Dan si laki-laki sangat menyayangi pohonnya. Very much. Itu aja, cuma bilang dua kata very much itu hanya satu halaman. And the tree was happy. But time went by. Kemudian waktu pun berlalu. And the boy grew older. And the tree was often alone. Sendirian. Then one day the boy came to the tree, and the tree said, "Come boy, come and climb up my trunk and swing from my branches, and eat apple and play in my shade and be happy." "I'm too big to climb and play," said the boy. "I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money?" "I am sorry," said the tree, "but I have no money. I have only leaves and apples. Take my apples, boy, and sell them in the city. Then you will have money and you will be happy." Nah, ini mulai ada konflik ini. Si boynya sudah remaja, tumbuh remaja. Dia sudah tidak mau bermain lagi, tapi dia butuh uang. Ditawarilah untuk menjual buah-buahannya. And so the boy climbed up the tree and gathered their apples and carried them away. Nah, baru kemudian diambilnya semua buah apelnya dan dibawa untuk dijual. And the tree was happy. Nah, walaupun buahnya habis diambil, tapi the tree was very happy. Nah, itu yang unik. Pohonnya bahagia karena bisa memberi. But the boy stayed away for a long time. And the tree was sad. And then one day the boy come back and the tree shook with joy. And he said, "Come boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy." Nah, karena laki-lakinya, the boy-nya sudah tumbuh dewasa, hanya berdiri saja, pohonnya sedih. "I am too busy to climb trees," said the boy. "I want a house to keep me warm," he said. "I want a wife and I want children. And so I need a house. Can you give me a house?" "I have no house," said the tree. "The forest is my house. But you may cut off my branches and build a house. Then you will be happy."
Nah, kemudian minta ini rumah. Nah, si pohon menawarkan potong saja ranting dahan saya untuk bisa dibuat jadi rumah. Then you will be happy. And so the boy cut off her branches and carried them away to build his house. Nah, dipotonglah pohon itu untuk dibuat rumah. And the tree was happy. Nah, walaupun demikian pohonnya masih tetap bahagia. And the tree was very happy karena dapat memberi sesuatu. But the boy stayed away. Nah, datang lagi lah si boy for a long time and then he came back. The tree was so happy she could hardly speak. Come boy, she whispered. Come and play. Nah, terus the boy-nya bilang, I'm too old and sad to play. I want a boat. Saya pengen perahu that will take me far away from here. Can you give me a boat? Terus pohonnya bilang, cut down my trunk and make a boat, said the tree. Then you can sail away and be happy. Nah, suruh motong batang pohonnya itu untuk bikin perahu. Then the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away. Dan dapat perahu. And the tree was happy. Walaupun demikian, the tree-nya juga tetap bahagia. But not really. Tapi nggak sebenar-benarnya bahagia. And after a long time, nah ini datang lagi. The boy came back again. I'm sorry, boy, said the tree, but I have nothing left to give you. Saya sudah tidak punya lagi apa-apa. My apples are gone. My feet are too weak for apples, said the boy. My branches are gone, said the tree. You cannot swing on them. I'm too old to swing on branches, said the boy. My trunk is gone, said the tree. You cannot climb. I'm too tired to climb, said the boy. I'm sorry, said the tree. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump, and I'm sorry. Nah, ini tinggal tunggak ya. I don't need very much now. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Just a quiet place to sit and rest. I'm very tired. Well, said the tree, straightening herself up as much as she could. Well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and rest. And the boy did. Ya, akhirnya duduk di situ beristirahat. And the tree was happy. Pohon pun selalu bahagia. Ya, akhirnya ya dari cerita itu sungguh sangat dalam makna atau lesson learn atau ideologi yang ditanamkan di situ. Banyak nanti kita bisa lihat. Nah, itulah yang kita maksud dengan critical reading. Critical reading itu memang diawali dengan bertanya, ya, tentang about and what intends to teach children. Tapi jangan sampai anak itu ketika mau membaca jangan sampai dibebani bertanya di depan. Silakan nanti kalau membaca teks jangan lupa 1 dicari pesan moralnya, 2 ditulis nama-nama tokoh cerita, yang keempat cari plotnya, sehingga yang ada justru anak merasa terbebani. Membaca itu beban karena belum gurunya sudah minta ini itu. Nah, maka di dalam sastra anak, biarlah mereka menikmati dulu. Biarlah mereka menikmati bacaan-bacaan sastra itu. Baru setelah selesai, baru kita ajak mereka diskusi. Sehingga critical reading-nya itu tidak di depan secara eksplisit, tapi terungkap secara kritis ketika diskusi di akhir. Itu didaktik teks. Nah, langsung kita, nah di mana titik
ideologinya. Yang pertama, religious way of reading the book. Nah, ini ada aspek agama, keagamaannya. Di mana itu? Yaitu melalui bacaan tadi, ini religious reading attend to the religious value that can be drawn from a text. In a religious reading, the giving tree is a parable about the choice of self-giving, yaitu unsur agamisnya di situ, self-giving. The tree is happy meeting the need of the boy. Jadi pohon ini merasa bahagia, senang setiap kali memberi. Ini kan ada hadisnya tuh, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, without asking for anything in return, tanpa mengharapkan balasan. Ini kan makna yang luar biasa itu. Mengajari untuk selalu memberi tanpa mengharapkan balasan. This is a model for true unselfish love. Ya, ini unsur ideologi pertama yang ditanamkan di situ. Yang kedua, feminism. Feminist reading focuses on the gender of the characters. Di sini pohon itu sebagai laki-laki atau cewek? Halo. Cewek ya. Ya, in the giving tree, the tree is female. Jadi pohonnya ini diibaratkan putri, cewek. The little boy is male. So the female endlessly gives to the male, without expecting of receiving anything in return until she is completely used up. Sehingga digambarkan bahwa pohon ini sebagai seorang ibu, itu kan tidak ada batasnya adalah memberikan kasih sayang, memberi apapun yang dibutuhkan anaknya, terutama anak laki-lakinya. Ya, so the feminism aspek ini juga sangat kuat di sini. Makanya ada istilah hari ibu ya, tidak ada hari bapak. Ada nggak hari bapak, Pak Ida? Mau diusulkan hari ya? ayah, Pak. Hari ayah ada, Pak. Ada, Pak. Ada ibu kota, dan nggak ada bapak kota. Nah, nanti lama-lama ada yang usul IKN ini sebagai bapak kota. Ya, ibu itu, ya itu luasnya seluas samudra, kebaikannya ke nilai-nilai keibuannya itu tadi. Ya, oke, baik. Itu yang ideologi yang kedua. Ideologi yang ketiga, eco-critical way of reading the books. Ini ada ideologi lingkungan, cinta lingkungan. An eco-critical reading of the story looks at the relationship between human and the environment. Nah, ini hubungan yang sangat kuat ini yang harusnya para penebang perambah pohon itu harus baca buku ini. The Giving Tree is a story of the earth, of nature endlessly giving and human endlessly taking. Nah, ini di mana dua hal yang terbalik. Pohon ini sebagaimana bumi atau alam yang selalu memberi tanpa ada habisnya. Nah, sedangkan human endlessly taking, yang manusia tanpa akhir selalu mengambil, eventually destroying, bahkan merusak in the environment with their ongoing and forever unsatisfied desire. Namanya manusia itu tidak sampai kapanpun nggak akan pernah puas. Ya, makanya diistilahkan sayangilah hutanmu, karena hutan ini adalah bukan milikmu tapi milik anak cucu kita. Nah, apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita kalau kita tidak menjaganya sekarang, sehingga istilahnya hutan itu bukan milik kita, tapi itu milik anak cucu.
Ya, maka kita diajarkan untuk menyayangi manusia, diajarkan untuk menyayangi hutan, lingkungan, alam. Bahkan kalau bisa jangan menebang gitu, tapi justru menanam. Kalau ada tanaman layu kering ya kita sirami, kita pupuk. Nah itu ideologi yang sangat fundamental itu. Nah yang berikutnya psychoanalytic reading. Ini yang nampak di layar benar yang saya baca ya, psychoanalytic ya. Iya, garis Pak. Iya Pak. Ya, oke, baik. Psychoanalytic reading of the book argues that literacy texts like dreams express the secret unconscious desire and anxieties of the author. Sehingga di sini The Giving Tree ini menampilkan rahasia penulis, harapan penulis, harapan yang tersembunyi. To completely own or possess his mother, even though such possession is destructive. Nah, ini secara psikologi ya, psikoanalitiknya juga muncul di situ. Bahwa penulis pun punya misi ya, punya harapan. Bagaimana ini dia menggambarkan terhadap ibunya, psikoanalitik. Termasuk teman-teman Pak Ibda kalau menerjemahkan sebuah ayat Al-Quran Masna wa Sulasa itu gimana Pak Ibda? Seorang laki-laki itu diizinkan dari si agama untuk menikah 2, 3, sampai 4, ya toh? Iya. Nah, padahal kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kebalik. Bukan dari sedikit menjadi banyak, karena dulu di Arab itu yang berkuasa, yang punya uang, yang punya pengaruh itu berlomba-lomba sebanyak-banyaknya memiliki istri. Nah, sehingga ini membahayakan ini bagi peradaban. Akhirnya turunlah ayat itu karena dalam rangka kalau jadi dibalik, kalau 4 itu maksimal ya. Kalau bisa ya lebih kurang dari 4, 3. Kalau memang tidak bisa adil sepenuhnya ya sebaiknya 2. Tapi kalau bahkan itu pun nggak mampu ya 1 akan sangat ideal. Dan itu kalau dilihat asbabun nuzulnya itu luar biasa ayat itu. Sehingga psikoanalitiknya itu sangat luar biasa dalam rangka untuk ada ayat tapi supaya tidak terlalu menyinggung, tidak terlalu menohok gitu budaya Arab waktu itu. Dan itu diteliti oleh disertasi Pak Ibda itu. Ada disertasi dosen saya itu yang meneliti ayat itu. Nah, itu ayat Al-Quran itu jadi satu disertasi. Oh, itu luar biasa itu, maknanya sangat jauh dari yang selama ini dibayangkan oleh orang awam ketika membaca ayat itu. Jadi semangatnya kan dari sedikit ke banyak kalau orang awam bacanya. Tapi setelah ditelusuri asbabun nuzulnya itu kebalik. Itu luar biasa itu psikoanalitik dari ayat itu. Nah, sama dengan tadi The Giving Tree ini tadi. Termasuk ini kalau ada di dalam bahasa itu ada ilmu yang namanya saya lupa ingat itu, bahwa ketika teks itu ditulis oleh politisi itu ya psikoanalitiknya ya bahwa teks itu mengandung unsur politis. Sebaliknya atau di sisi lain kalau yang penulisnya itu seorang wartawan, ya maka psikoanalitiknya juga akan mempengaruhi unsur makna, unsur pesan yang akan tersampaikan di situ.
Sehingga ternyata ideologi penulis itu nggak akan terpisahkan dari teks yang dia tulis. Kalau yang nulis Pak Ibda sebagai Pak Ustadz, ya tentunya psikoanalitiknya dakwahnya itu yang lebih menonjol gitu. Atau pesan-pesan mengajak. Sehingga ideologi penulis itu juga mempengaruhi pesan atau ideologi dalam teks itu sendiri. Itu ada ilmunya itu yang sekarang baru ngetren di kepolisian ya untuk mengungkap ujaran kebencian itu ada yang namanya ilmu forensik bahasa ya. Ya sekarang kalau dulu forensik itu ya hanya untuk mayat itu, tapi sekarang ngetren itu forensik bahasa karena untuk menguji apakah kalimat itu benar-benar menyinggung atau tidak, menyakiti atau tidak, berniat sengaja atau tidak, itu perlu diuji di forensik namanya. Nah, itu Pak Ibda cocok itu untuk masuk di tim forensik bahasa itu. Karena itu profesi yang sangat menjanjikan sekarang itu. Nah, sekarang Saksi ahli Pak berarti Pak. Gimana Pak Ibda? Saksi ahli bahasa berarti. Iya, betul. Ya, karena sekarang ini kan banyak kasus ujaran kebencian, banyak kasus pidana kaitannya dengan pelanggaran IT. Oh, ITE. Dan disitulah tim penyidik itu butuh saksi ahli. Saksi ahlinya ya salah satunya ahli forensik bahasa. Nah ini profesi yang menjanjikan ke depan itu. Kalau mau menekuni bidang forensik bahasa itu, ngungkuli pengacara itu nanti pendapatan income-nya itu. Ya baik, itu lebih ke psychoanalytic reading. Oke, baik. Berikutnya interpersonal. Ini makna berikutnya. Bahwa pohon dan the boy ini simbol ya. Yang mengaitkan simbol dari adanya codependent relationship, hubungan timbal balik. Sebagai manusia dan alam itu nggak bisa terpisahkan. Manusia antar manusia saja nggak bisa terbatasi gitu, karena saling membutuhkan. Nah, seperti apa itu relationship-nya? The tree is sad. Nah, ini pohon itu sedih ketika the boy goes elsewhere or loves someone or something else. Ketika cemburu ini sih pohonnya itu. Nah, the boy is selfish, tapi di sisi lain boy-nya ini selfish, memikirkan awake dhewe. The tree is a martyr. She will give endlessly so long as the boy visit. She can meet his need. Setiap kali si the boy ini datang, si pohon selalu memberikan apa yang diinginkan. Bahkan si pohon ini minta maaf. She is sorry when she cannot satisfy all his desires. Bahkan si pohon itu minta maaf ketika tidak bisa memenuhi semua harapannya. She goes well beyond what are healthy boundaries and self-care. Dia mengabaikan kesehatan diri. Ini yang nggak baik ini. And she is happy to do as long as the boy belongs to her. Nah, tapi apapun yang dia lakukan, dia selalu happy. Itu yang luar biasa. She is always sad when she is separate. Only happy when she is connected to the boy. And her only way to stay connected is at her own expense. Nah, ini makna yang kedekatan ya, hubungan interpersonal yang luar biasa. Sebetulnya pohon itu kan makhluk ciptaan Tuhan. Pasti dia juga butuh kasih sayang. Makanya memotong pohon, menebang pohon itu ada etikanya, tidak sembarangan. Sama dengan kita dengan hewan itu, tidak sembarangan juga kita menyiksa hewan. Ketika memotong pun ada aturannya. Bahkan kalau perlu kita
harus menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kita harus merawat binatang sebanyak-banyaknya. Karena kalau Pak Ustadz bilang itu kita diciptakan Tuhan itu pohon, hewan diciptakan Allah untuk siapa? Kan untuk manusia. Pohon, tanaman, sayuran, buah diciptakan untuk manusia. Kemudian hewan ya, sapi, kerbau, kambing, ayam diciptakan Tuhan untuk manusia. Nah, terus manusia itu diciptakan untuk siapa? Manusia itu diciptakan untuk apa? Nah, maka disitulah kalau kita menyadari nilai interpersonal bahwa sesama makhluk diciptakan pasti ada tujuannya. Maka harus bisa saling menghargai, saling menghormati, saling melindungi, saling merawat dan kasih sayang. Kalau kita punya jiwa ini interpersonal dengan alam itu, dengan sesama makhluk manusia pun enak kok hidup itu, damai, nggak ada yang namanya konflik, apalagi sampai saling menyakiti, saling membunuh. Ini kan kita kan prihatin di akhir-akhir ini banyak berita di media tentang ya sangat tega ya ketika ada saling menyakiti, saling membunuh gitu. Bahkan saling membunuhnya itu tidak dengan musuh tapi justru orang-orang terdekat itu. Ya itu kan sangat ironi. Wasting ngantuk ya. Gitu, Pak. Iya, baru tadi malam habis pulang iktikaf tadi Pak Ibra. Belum ngopi Pak, makanya ngantuk. Ya, berikutnya developmental way of reading the book. Nah, ini in this reading, it is clear that the boy has failed to mature. Ini si boynya gagal tumbuh kembangnya. Ini gambaran orang yang gagal tumbuh kembang. Ya, selfish ya. Dia tumbuh sebagai selfish man who never really develop his own desires. Ya itu, kalau itu yang tumbuh maka dia nggak akan pernah puas. Ya, kurang terus. Ya, ini Pak Ibda sudah dapat THR, dapat gaji 13. Nah, itu kok nggak ada lagi ya yang lain. Pasti juga sama. Pak Asif, Pak Vera, Pak ini kan sudah masuk toh transferannya THR dan gaji 13. Ya, tapi sepertinya kok masih kurang ya. Ya itulah kita gitu. Ya, semoga kita semakin tambah usia, semakin tambah bijaksana karena memang sifat manusia itu ya seperti itu. Tapi itu bisa kita kendalikan itu karena hawa nafsu itu ya seperti kuda liar gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ya maka kita yang terbawa terpontang-panting oleh kuda itu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan kuda itu ya maka akan menjadi ini kendaraan yang sangat membantu. Masih kurang nggak Bu Asti? Ya makanya kita selalu diajari untuk bersyukur itu ya. Ya itu bagus itu. Apapun ya selalu bersyukur, selalu negatif thinking. Nah, itu developmental way. Nah, gambaran tadi the boys-nya itu tumbuh kembang menjadi orang yang selfish man. Itu tidak baik. Tidak baik untuk pertumbuhan dan kesehatan. Ya, itu. Ya, baik. Ternyata banyak nilai religius yang bisa didiskusikan dengan anak-anak. Ya, tapi jangan itu dibebankan di awal, jangan memberi beban. Karena sebelum membaca, biarkan mereka menikmati dulu membacanya itu. Baru setelah itu kita ajak diskusi.
Ya, sehingga didactic reading, critical reading yang dikemas dalam pola didaktik gitu. Nah, maka untuk mencapai tahap membaca kritis seperti itu, maka mau tidak mau being an active reader is much more engaging than being is a passive reader. Dan being a passive reader, maka memang harus menjadi budaya membaca itu, supaya kita bisa sampai pada tahap menangkap ideologi secara kritis itu tadi. Bahkan nanti kalau memang sudah menjadi budaya, menjadi literate, maka text and pictures itu menjadi power ya, menjadi power untuk kita bisa menggiring anak untuk menjadi orang yang bijak, orang yang empati dan seterusnya. Karena kalau anak-anak disuruh secara lisan saja, ya anak-anak kita empati pada tanaman, kita menyayangi hewan dan seterusnya, enggak begitu efektif. Bahkan kalau sudah lewat hari udah lupa. Tapi ketika melalui karya sastra seperti itu tadi akan membekas, ya. Akan membekas di memori anak dengan sangat kuat. Ya, sehingga engagement, empowerment, pleasure ini yang menjadi kata kunci. Engagement, empowerment, pleasure. Jadi tidak hanya sekedar pleasure saja, mencari rasa senang, tapi membangkitkan ya empowerment, membangkitkan nilai-nilai positif. Engagement itu luar biasa, itu tidak hanya membaca tapi melakukan engagement itu. Jadi anak-anak ditanamkan ideologi untuk yuk kita menyayangi tapi by action, tidak hanya dalam lisan. Nah, itu tentunya betapa strategisnya posisi sastra anak itu. Satu buku saja kalau kita bedah menjadi luar biasa. Dan itu yang jarang kita diskusikan di antar guru ya. Kalau KKG, kelompok kerja guru itu kalau kita dampingi benar, bagaimana toh membelajarkan sastra anak yang ideal ke anak itu akan menjadi ini guru-guru akan sangat tertarik itu untuk bagaimana mengembang sastra anak yang selama ini kan sastra anak seperti anak tiri di SD itu. Ada muatan itu, tapi kalau dilihat, kalau diamati itu nyaris nggak terlihat. Seperti sastra anak itu seperti barang yang dititipke gitu aja, nggak begitu penting. Nah, ini yang kita prihatin itu. Padahal sastra anak itu justru penting keberadaannya sejak usia sekolah dasar. Bagaimana melatih. Kalau kemarin saya cerita bahwa ada anak yang menangis ketika menceritakan tulisannya sendiri terkait dengan anak beruang yang tersesat di tengah hutan salju itu. Itu kan ceritanya yang buat mereka sendiri. Terus mereka menceritakan malah menangis sendiri. Nah, itu kan luar biasa itu, bahwa memang anak-anak kalau sudah pada tahapnya engagement, kemudian empowerment, kemudian pleasure, itu menjadi satu kesatuan. Anak teraktivasi secara emosional, tidak hanya sekedar membaca teks selesai itu tidak. Masih ingat ya yang saya tunjukkan dulu itu ya, anak di SD di Satai di Okinawa itu yang membuat novel tentang, bukan novel ya mini komik gitu, dari beberapa gambar yang diberikan guru untuk dibuatkan cerita tentang beruang dan anaknya yang tinggal di gua. Pada suatu musim salju, si ibunya mencari makan keluar, terus anaknya sendirian takut. Nah, terus dia nyusul ibunya, tapi kan akhirnya tersesat di tengah hutan. Nah, itulah sastra. Bahkan anak-anak sekarang ini kan lebih
lebih hafal dengan istilah-istilah yang ada di internet, di TV ya, daripada yang dia dengarkan dari orang tuanya. Apa ada istilah atau kalimat-kalimat yang ngetren di anak-anak itu apa ya sekarang tuh? Kalau dulu kan banyak anak-anak yang suka main pedang-pedangan itu kan karena dia terbawa emosi dari sebuah film yang dia tonton gitu, film kartun, film animasi. Untuk dia kan pengennya meniru tokoh cerita itu, superhero-nya itu loh, ingin jadi seperti superhero itu. Nah, memang itulah anak-anak, dunia anak itu dunia imajinasi. Nah, sastra anak itu dalam rangka mengasah imajinasi positif, mengasah daya imajinasi kritis. Karena kalau anak selalu berlatih berimajinasi, maka daya kritisnya akan tumbuh, daya berkembangnya akan sangat optimal. Ya, oke, baik. Itu pengantar dari saya. Silahkan kelompok 1. Maksimal sampai jam berapa ya kuliah kita ya? Jam 2 mungkin ya Pak. Setengah 2 ada apa Pak? Jam 2, tinggal 2 menit. Setengah 3 Pak. Oh, setengah 3. Ya, monggo silakan. Agak cepat. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman kelompok 1 akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah dasar, dan kami akan mencoba untuk, saya belum diizinkan untuk berbagi layar Bapak. Oh ya. Dan kami akan mencoba untuk mereview, mengkritisi terkait dengan. Silakan Pak Arif. Oh, iya Pak. Terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ataupun modul ajar yang di dalamnya memuat pembelajaran sastra. Ntar izinkan saya berbagi layar. Bisa ya Mas Arif ya? Sudah, Bapak. Ya. Oh ya. Sebentar. Untuk ini sebentar. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Ya, baik. Di sini saya mengambil modul ajar karena memang di sini adalah kurikulum yang digunakan adalah kurikulum prototipe. Kelas yang saya ambil adalah kelas 4 karena memang bagian kelompok kami adalah kelas tinggi. Kemudian saya dapat bagian kelas 4. Untuk perangkat pembelajarannya sendiri, di sini mengambil materi tentang unsur intrinsik dan dalam teks fiksi. Nah, kemudian karena di sini pakainya kurikulum prototipe, sehingga kalau dilihat di sini masuknya adalah fase B. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran, karena ini didesain untuk 4 pertemuan, sehingga ada 4 tujuan pembelajaran, dan kami akan lebih fokus untuk membahas di tujuan pertama untuk mengefektifkan waktu. Yaitu tujuan pertama adalah melalui diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menelaah unsur pembangun dalam sebuah teks fiksi. Kemudian di sini juga sudah disampaikan pada identitas modul ajar ini dari mulai nama, asal sekolah, sampai
ke sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian untuk kondisi yang ada dari modul ajar yang sudah kami temukan, dapat dikatakan perangkat tersebut merupakan salah satu contoh perangkat dari guru penggerak, karena memang yang menerapkan kurikulum prototipe ini baru beberapa sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Lalu formatnya juga sudah menggunakan pedoman kurikulum prototipe. Komponen yang ada pada bagian identitas modul ajar sudah dikatakan lengkap. Nah, namun yang agak menarik di sini adalah di tujuan pembelajarannya. Karena ketika kita melihat tujuan pembelajaran antara di modul ajar atau di perangkat pembelajaran kurikulum prototipe dengan perangkat pembelajaran JIKA 13 itu memang sedikit agak ada perbedaannya, di mana di tujuan pembelajaran di kurikulum prototipe itu lebih mengungkapkan terkait dengan konten, variasi, dan juga condition. Nah, di mana untuk di bagian yang sudah disampaikan di sini itu dikombinasi antara kurikulum prototipe, tujuan yang digunakan di kurikulum prototipe dan juga di kurikulum DIK 2013. Nah, kemudian kondisi yang ideal, kalau yang bisa kami sarankan di sini adalah perangkat yang sudah digunakan sudah cukup detail, tapi ada baiknya ditambahkan dengan asesmen diagnostik. Jika memungkinkan bisa ditambahkan dengan asesmen diagnostik. Karena apa? Karena asesmen diagnostik ini bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu kesiapannya, pengetahuannya dan sebagainya, kognitifnya dan sebagainya itu sejauh mana. Misalnya bisa disajikan paragraf singkat, lalu mereka diminta untuk menentukan unsur intrinsik secara sederhana saja. Dari kegiatan tersebut akan didiagnosa bagaimana kemampuan menganalisis bacaan atau menelaah bacaan yang dimiliki siswa. Nah, dari situ juga akan menjadi bahan kajian untuk guru bagaimana perkembangan dari masing-masing siswa. Karena kan setiap individu tentunya memiliki perbedaan, tidak mungkin ada semuanya sama seperti itu, sehingga guru bisa melakukan treatment secara lebih baik. Nah, kalau saya lihat di pedoman kurikulum prototipe, asesmen diagnostik ini memang disarankan dan bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Nah, hasilnya itu bisa digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sebenarnya asesmen diagnostik pun bisa diletakkan tidak harus pada setiap modul ajar, tetapi bisa juga diletakkan pada awal tahun ajaran atau pada awal lingkup materi sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, setelah kita ke identitas, kita coba ke kegiatan pembelajaran. Di sini saya ulangi lagi bahwa kami lebih konsen ke pertemuan pertama, karena nanti kalau dibahas semua pertemuan waktunya akan panjang. Di kegiatan pertemuan pertama ini, guru mendesain dengan sekitar berapa menit ini? 230 menit ya. Jadi di sini 130 menit ya sepertinya. Jadi di sini guru sudah mencoba menghadirkan pembelajaran yang kolaboratif dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Ini artinya sudah guru mencoba memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak dan juga lebih ditekankan pada metode diskusi dan juga kolaboratif. Artinya di sini ketika anak dibiasakan untuk melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan temannya, otomatis keterampilan berbahasa ini juga akan meningkat di sini. Nah, kegiatan membaca di sini karena ini lebih fokus di awal-awal itu lebih fokus untuk meningkatkan untuk pembelajaran keterampilan membaca, dan di sini keterampilan membaca yang dilakukan adalah dengan menggunakan membaca bersama atau share reading. Nah, kita tahu share reading itu merupakan suatu pembelajaran membaca yang mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa terhadap isi bacaan tersebut. Nah, sedikit yang bisa saya tambahkan terkait dengan itu, sebenarnya pembelajaran sastra di sini memang kalau dikatakan di pendekatan bahasa bisa mengintegrasikan
beberapa keterampilan berbahasa lain. Jadi memang sastra bisa digandengkan dengan keterampilan membaca, menyimak, menulis, bahkan berbicara. Nah, di sini sebagai contohnya bagaimana pembelajaran sastra itu bergandengan dengan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca, mohon maaf. Nah, di sini guru bisa menggunakan beberapa metode-metode membaca, salah satunya share reading, atau juga bisa menggunakan metode body reading atau membaca berpasangan. Nah, dengan adanya pasangan dan sebagainya, baca bersama, itu akan memudahkan siswa untuk menggali unsur intrinsik atau pesan moral ataupun nilai-nilai ataupun ideologi tadi yang disampaikan oleh Pak Ali di awal tadi, bahwa karena di dalam sastra anak ini memang saya banyak sekali hal yang ingin diajarkan di situ. Nah, dengan kegiatan membaca yang dilakukan secara berpasangan ataupun secara bersama, ini akan memudahkan anak untuk menemukan hal-hal yang memang bisa memberikan pembelajaran untuk mereka. Nah, kemudian selanjutnya untuk kegiatan lanjutan, itu di sini terlihat bahwa masing-masing siswa itu memaparkan hasil diskusinya, lalu ditanggapi oleh siswa lain. Dari kegiatan ini nampak juga kegiatan didesain dengan bentuk pembelajaran dialogis. Artinya anak-anak saling berdialog, saling memberikan tanggapan, mengkritisi dan juga mengevaluasi terhadap hasil milik teman. Nah, tentunya guru di sini juga harus mengambil peran dalam menjadi fasilitator, karena memang untuk anak-anak sekolah dasar ketika mereka belum terbiasa berdiskusi dan melakukan evaluasi ataupun menanggapi pekerjaan milik teman, tentunya akan kurang maksimal, sehingga memang guru harus memberikan pemantik dan juga berperan sebagai fasilitator. Kemudian setelah itu di sini, nah yang bisa saya berikan masukan terkait dengan ini, bahwa pembelajaran yang disampaikan di sini, yang dituliskan di sini, baru sebatas menemukan unsur intrinsik yang ada di dalam teks. Jadi baik itu tema, penokohan, kemudian sudut pandang, dan terkait dengan pesan, ya pesan moral yang terkandung di dalam teks. Namun belum ada yang terkait dengan merefleksi dan mengevaluasi. Jadi sebaiknya kegiatan refleksi dan evaluasi tidak hanya dilakukan seputar pembelajaran saat itu, tetapi juga refleksi dan evaluasi bacaan. Jadi ini sangat penting karena apa? Karena di dalam ketika kita melihat pada tes asesmen kompetensi minimal atau AKM, anak siswa kelas atas itu mereka juga tidak hanya diminta untuk mampu memahami bacaan atau menyimpulkan bacaan saja, tetapi mereka juga diharapkan bisa merefleksi bacaan tersebut. Jika ini yang digunakan misalnya teks bacaan tentang cerita, bisa dikatakan bagaimana jika kamu menjadi itu, bagaimana apa yang kamu lakukan dan sebagainya. Juga terkait dengan evaluasi yang terkait dengan bacaan tersebut. Sehingga ini memang juga harus dilatihkan sejak awal. Nah, kemudian dari kegiatan pembelajaran yang sudah disajikan juga, kegiatan tersebut juga masih minim terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, karena baru tahap menemukan informasi yang unsur-unsur intrinsik yang terkandung di dalam bacaan, tapi untuk proyeknya masih belum terlihat begitu jelas. Nah, ini bisa ditampilkan, jadi pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan dengan misalnya membuat peta pikiran atau graphic organizer yang berisi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca tersebut. Nah, terakhir ini adalah terkait dengan terkait dengan contoh teks yang disajikan oleh si penulis di situ, yang judulnya Keledai dan Penjual Garam. Cerita fiksi yang disajikan dalam cerita tersebut cukup mengandung nilai-nilai yang sangat baik jika diajarkan pada anak. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran sastra, yakni sebagai penumbuhan budi pekerti. Nah, namun ada baiknya cerita yang disajikan itu, kalau saya lihat di situ, di link tersebut hanya ada gambar keledainya ini saja ya, tidak ada gambar yang lain. Jadi memang didominasi oleh teks. Jadi ada baiknya juga cerita-cerita yang disajikan itu memang antara teks dan juga gambar itu tentunya harus seimbang dan disesuaikan dengan levelnya. Jadi kalau untuk kelas 4 tentunya mungkin bacaannya lebih banyak daripada gambarnya, tetapi jangan sampai minim gambar, karena tentunya anak akan lebih suka akan gambar gitu ya. Yang terakhir adalah soal evaluasinya. Di sini
Untuk soal evaluasi, dia mencakup 3 ranah kognitif, yakni memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis. Kalau dilihat di sini memang sudah ada unsur berpikir tingkat tinggi karena sudah masuk ke C4, walaupun di 2 unsur yang lain, 2 pertanyaan yang di sebelumnya itu lebih ke C1. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis pembelajaran sastra, dilihat dari salah satu contoh modul ajar dari guru penggerak. Terima Mas Asif ya, kalau nggak salah, kalau nggak Mas Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Okta. Setelah Mbak Okta, saya mohon izin Pak Ali dan teman-teman serta Mas Arif. Baiklah teman-teman, dari temuan saya membuatnya begini format untuk anak sastra anak di sekolah dasar. Bagaimana kondisi real dan kondisi idealnya. Saya mengklasifikasikan secara sederhana. Yang pertama berdasarkan apresiasi sastranya, yang kedua dari kurikulumnya, yang ketiga dari tantangan zaman, keempat isi konten buku, serta yang kelima orang tua. Nah, baiklah teman-teman, dari yang pertama, dari apresiasi sastra, ini beberapa kondisi di lapangan, menurut analisis saya dan beberapa pendapat berdasarkan penelitian. Yang pertama, dari kondisi real, sastra di sekolah dasar itu siswa bersikap acuh tak acuh terhadap sastra. Yang kedua, buku yang tersedia di perpustakaan yang bergenre sastra belum maksimal. Yang ketiga, sastra belum mampu menjembatani hubungan antara realita dan fiksi. Yang keempat, belajar sastra didominasi teori-teori dan belum mencapai tataran pemaknaan. Ini menurut Fuad Udin 2018. Sastra anak cenderung membosankan, rendahnya tingkat apresiasi sastra. Ini menurut Mernawati tanpa tahun. Lemahnya interaksi sastra guru dan siswa, serta kurangnya evaluasi sastra pada guru dan siswa. Sastra dianggap tidak penting, ini menurut Tim Daun 2012. Serta yang terakhir, sastra dianggap sebagai angin lalu. Ini dari penelitiannya Chris Nandi 2018 juga. Nah, bagaimana seharusnya kondisi apresiasi sastra ini? Sebenarnya dari kondisi realnya bisa dikatakan begini. Karya sastra ini sebagai salah satu kebutuhan manusia yang menawarkan kisi-kisi kemanusiaan yang indah menuju kesempurnaan hidup. Itulah sebenarnya karya sastra yang tujuan dari belajar karya sastra itu sebenarnya untuk dipelajari di tingkat sekolah dasar. Namun ini kan cakupannya sangat luas, tentu disesuaikan dengan beberapa karakteristik yang sesuai untuk anak sekolah dasar. Yang kedua, belajar sastra adalah belajar bahasa dalam praktik gitu. Bukan hanya sekedar teori-teori saja, namun dia misalnya kalau berpuisi, mulai dari membuat puisinya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana berpuisinya itu, praktik puisinya langsung. Serta ini dari Longkins mengelompokkan genre sastra anak ke dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi permula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi. Ini menurut Nurgiantoro tahun 2004. Sastra anak memberikan nilai didik dan kesenangan. Jadi sastra anak yang dimaksudkan untuk anak sekolah dasar itu yang memberikan didikan atau memberikan nilai didik dan menilai kesenangan terhadap sastra itu yang didapatkan oleh anak. Yang selanjutnya itu pembelajaran sastra pada hakikatnya merupakan upaya untuk menanamkan rasa pekah kepada siswa terhadap rasa cita rasa sastra. Jadi salah satu keunggulan belajar sastra ini menurut Julianda tahun 2019 ini untuk memupuk rasa pekah, rasa peduli gitu dari si anak sekolah dasar, karena anak tingkat dasar itu kan butuh dilatih, butuh dididik gitu, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, ini menurut Hartati, sebenarnya tujuan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar itu meliputi memberi kebahagiaan dan kesenangan, mengembangkan imajinasi, menambah pengetahuan, mengembangkan berpikir kreatif, mengembangkan karakter, mengembangkan apresiasi sastra,
mengembangkan kesadaran bersastra, dan menginterpretasi bacaan sastra. Jadi sebenarnya anggapan-anggapan pada kondisi real yang sebenarnya tak acuh atau dianggap sebagai angan lalu, kalau kita kaji lebih jauh untuk tingkat sekolah dasar, sastra itu sangat penting, walaupun kadang pada kenyataannya kondisi sastra kita mengkhawatirkan. Baik, yang kedua, dari tinjauan kurikulum. Ini saya dapatnya yang dari kurikulum 2013. Nah, dari kompetisi dasar pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014, untuk klasifikasi kelas 1 ada teks cerita diri, kelas 2 cerita tentang narasi dan lirik puisi, kelas 3 tentang dongeng, di kelas 4 tentang cerita petualangan dan pantun serta syair, di kelas 5 fiksi sejarah. Jadi ini khusus di kelas 5 ini dia mengambil fiksi sejarah untuk sastranya. Serta hal tersebut tentunya berpengaruh pada isi buku guru dan buku siswa, karena untuk K13 itu kan ada namanya buku guru dan buku siswa. Serta memperlihatkan sastra yang cukup dalam dari isi buku, kurang memadai, sangat kurang, karena isi buku atau guru pun maupun buku guru dan buku siswa turun dari kompetisi dasar yang sudah dipetakan secara tematik integratif. Ini menurut penelitian Juanda tahun 2014. Nah, bagaimana kondisi idealnya? Kondisi idealnya yaitu buku guru dan buku siswa ini, kalau masih memakai ini, selayaknya buku yang digunakan itu bermuatan sastra yang memadai. Bagaimana komponennya? Komponennya yaitu dari penelitian si Haras tahun 1999, pengajaran bahasa dan bahasa sebanyak-banyaknya diberikan 60%, sedangkan pengajaran sastra setidak-tidaknya diberikan sebanyak 40% dari jumlah alokasi yang tersedia dalam belajar bahasa itu. Jadi jelas topoksinya, teman-teman, untuk antara belajar bahasa dan belajar sastra. Sastra itu lebih kurang 40% kata Haras, dan belajar bahasanya itu tentang sekitar 60% kalau dipresentasikan. Lanjut, yang ketiga, bagaimana dengan tantangan sama terhadap sastra di sekolah dasar ini? Nah, kondisi realnya, kita melihat bahwa pengantar tidur anak-anak sekarang ini adalah menonton tayangan TV, atau lebih tren lagi sekarang itu handphone dengan YouTube-nya. Nah, ini ada kondisi real yang digambarkan oleh Rahman 2011, bahwa sastra anak tidak boleh gagal dalam mengemban perannya untuk memberikan edukasi dan hiburan bagi anak-anak. Harus mengajarkan contoh-contoh yang berguna, bukan sebaliknya, menghadirkan sesuatu contoh yang berisikan sesuatu yang tidak terpuji. Kalau misalnya kita lihat di YouTube, ini tentu memang ada sih yang di YouTube itu kan konten YouTube Kids, itu YouTube anak-anak. Tapi ada beberapa, misalnya jika terakses YouTube yang lain, nah itu biasanya ada tayangan-tayangan yang dalam tanda kutip gitu, tidak layak untuk ditonton. Dan ini sifat kontrol orang tua dominan sekali sebenarnya untuk misalnya jika menggunakan YouTube. Nah, untuk realnya ya seperti itu sekarang dengan kemajuan kesamaan dan teknologi sekarang. Yang keempat yaitu bagaimana dengan isi konten bukunya. Sastra kadang disajikan kurang memperhatikan karakteristik siswa belajar. Bagaimana? Nah, ini dari kondisi realnya dikatakan oleh penelitian Nopi Resmini. Kelas 1 dan kelas 2 dominan diberikan untuk cerita yang bergambar. Jadi kalau sastra yang bagus untuk kelas 1 kelas 2 ini ceritanya didominasi oleh gambar. Sementara yang 3 dan 4 diberikan puisi, sastra tradisional, dan cerita fantasi. Untuk kelas 5 kelas 6 diberikan puisi yang bentuk cerita realistik, kontemporer, sejarah, dan biografi, serta cerita fiksi keilmuan. Jadi anak di tingkat 5 dan 6 ini mulai berpikirnya tinggi. Jadi dibandingkan anak-anak sebelumnya, dia mulai mungkin membandingkan gitu, mungkin memberikan suatu analisis singkat dan memberikan beberapa pengulasan gitu terkait cerita, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengapa hal itu terjadi gitu. Yang kelima yaitu peran orang tua. Orang tua terlalu sibuk pada kondisi realnya sekarang, yaitu orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kehilangan momen tumbuh berkembang anak. Serta yang selanjutnya itu buku yang tidak tersedia sebagai bahan bacaan dan bahasa sastra. Ini dari penelitian orangnya langsung ada di sini, penelitian Ibu Okta tahun 2015. Periklanan buku-buku yang sudah menyajikan masalah, penokohan yang lebih komplit, dan cara pengisiannya lebih variatif. Misalnya saja dengan cerpen, novel anak, cerita rakyat, cerita detektif, dan dongeng. Nah, di penelitian Ibu Okta ini ada juga terkait sama buku-buku bantal, dan baik berupa gambar maupun
yang ada konten-konten tulisan. Nah, inilah teman-teman yang dapat saya sampaikan dari analisis saya bagaimana kondisi real, kondisi idealnya berdasarkan temuan saya dari beberapa jurnal, beberapa hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Arif. Silakan Mas Arif. Oke, terima kasih Mas Asif. Suaranya belum terdengar, Mas. Belum ya? Cek, oke. Baik, teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan dari Word saja ya. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okta dari sisi perangkat pembelajarannya, kemudian Mas Asif juga dari sisi analisisnya ya, juga kondisi idealnya begitu. Nah, di sini saya mencoba merangkum gitu ya dari beberapa permasalahan dari berbagai sumber artikel dan juga artikel jurnal ya, dan juga beberapa riset-riset lain begitu. Jadi dalam pembelajaran sastra itu ternyata permasalahannya sangat kompleks sekali, baik dari sisi gurunya, dari sisi siswanya itu sendiri gitu ya. Kemudian dari sisi kurikulumnya dan juga dari sisi sarana prasarananya gitu. Yang pertama adalah peserta didik kurang diarahkan ya, bagaimana cara mengapresiasi sastra. Kalau di sini saya dari temuan yang saya temukan itu pantun ya dengan benar. Nah, ini juga terjadi untuk beberapa karya sastra yang lain gitu. Artinya adalah arahan ya, petunjuk yang diberikan oleh guru kepada siswa itu kan akan menjadi satu petunjuk gitu ya, ketika mereka mempelajari sastra gitu. Dan dari ke petunjuk itu sendiri, maka nanti seorang siswa tentunya akan bisa mengikuti petunjuk-petunjuk itu sampai dia bisa mengapresiasi sastra itu sendiri. Kemudian guru juga kurang mengeksplor kemampuan peserta didik dalam mengamati lingkungan sekitar dan menggambarkan hasil amatannya dalam bentuk tulisan maupun yang lainnya. Karena nanti di bawah ya ada beberapa analisis kaitannya dengan guru hanya berfokus pada pengetahuan saja gitu ya. Tapi menginternalisasi dari kemampuan sastranya itu sendiri atau mendalami karya sastra itu sendiri itu belum begitu tampak gitu ya. Karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan waktu gitu ya. Kemudian materi gitu ya, dan juga terkait dengan beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, guru juga kurang bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ditemui oleh peserta didik gitu ya. Dan hal ini disebabkan karena guru hanya menugaskan peserta didik untuk melakukan kegiatan, kemudian mereka membuat gitu ya. Kemudian tidak ada penekanan terhadap keterampilan mengapresiasi sastra yang dibuat itu sendiri gitu ya. Kemudian terbatasnya waktu tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini tidak hanya terkait dengan kurikulum ya, tetapi juga terkait dengan buku-bukunya gitu. Dan dari beberapa riset lain saya juga menemukan bahwasanya ternyata apresiasi sastra itu juga terhambat pelaksanaannya karena berubah-ubahnya kebijakan dari pemerintah. Kemudian adanya sistem ujian yang bersifat objektif ya. Nah, ini ujian yang bersifat objektif ini kan kalau untuk sastra kayaknya kurang pas ya, menggali dari sisi pengetahuannya saja gitu. Kemudian adanya pembatasan lewat standar kompetensi lulusan yang membuat para guru lebih terfokus untuk mengejar SKL saja gitu ya. Padahal di sana itu sebenarnya kan SKL itu kan standar kompetensi lulusan, di mana di situ sebenarnya adalah standar minimal gitu ya, bukan standar maksimal. Harusnya bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran sastra, yang mana ini biasanya tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Asif tadi ya, salah satunya yaitu ada ketersediaan buku gitu ya, dan juga kayaknya
program di tempat kita di dinas di pendidikan kita itu tidak ada ya wajib ketika lulus SD itu harus sudah membaca berapa karya sastra, itu nggak ada ya. Tapi di beberapa sekolah-sekolah yang sudah seperti di Finlandia, di Amerika itu ada yang mentargetkan ada 25 buku ya, selesai SD itu harus sudah membaca 25 karya sastra gitu ya. Ada yang mewajibkan 9 karya sastra, tapi bukunya memang tebal-tebal gitu ya. Dan itu berjalan di sana gitu ya. Nah, di sini saya mengutip dari pendapatnya ST gitu ya, terkait dengan pengajaran sastra di sekolah dasar. Ternyata pembelajaran sastra di sekolah dasar itu memang ada tingkatan yang harus kita lalui gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita mengajarkan itu langsung memaksa anak untuk langsung bisa menikmati, mereaksi dan yang lainnya gitu ya. Nah, tingkatan yang pertama yang disampaikan oleh ST ini adalah tingkatan untuk menggemari gitu. Nah, tingkatan menggemari ini ditandai dengan sikap ketertarikan menggeluti buku-buku sastra yang meliputi buku sastra yang berkaitan dengan teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra bandingan dan sebagainya ya. Nah, ketika tingkatan ini belum terlampaui gitu ya, maka tentunya akan masuk ke tingkatan yang berikutnya, yaitu untuk menikmati. Maka tentunya akan menjadi satu hal yang tidak mudah gitu ya. Gemar saja belum gitu ya, apalagi untuk menikmati gitu ya. Jadi memang salah satu hal yang untuk bisa kita lakukan gitu ya, agar anak-anak itu bisa senang dengan sastra itu sendiri, maka ya kita harus menyajikan buku yang banyak tadi kaitannya dengan sastra itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah menikmati ya, itu ditunjukkan dengan sikap menikmati ciptaan sastra yang dilandasi dengan tumbuhnya pengertian ya. Sikap menikmati ditunjukkan dengan sikap positif dan juga menghargai cipta sastra dan dengan penuh jiwa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang mereaksi gitu, merespon gitu. Di mana di sini siswa ya itu memberikan sikap pandangan dan juga pendapat tentang cipta sastra yang dinikmati itu sendiri. Kemudian di sana mereaksi juga bisa melalui kegiatan menulis, terlibat dalam diskusi-diskusi sastra, kemudian adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sastra dan ada keinginan untuk menciptakan karya sastranya sendiri ya. Walaupun mungkin kalau untuk tingkatan sekolah dasar mungkin dimulai dari hal yang sederhana. Nah, yang terakhir tingkatannya adalah memproduksi. Nah, di sini dengan penuh sikap menghasilkan dengan menunjukkan sikap menghasilkan cipta sastra baik secara profesional maupun amatiran. Nah, itu beberapa tingkatan ya. Dan ini di bawahnya ada beberapa kondisi gitu ya yang berkaitan dengan tahapan itu sendiri. Misalkan ya anak yang tidak memiliki motivasi dan minat dalam pembelajaran apresiasi sastra, maka akan sulit menggemari pembelajaran sastra gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalkan adanya pandangan tentang mempelajari sastra itu tidak memiliki faedah tadi ya, sudah disebutkan tadi ya di awal Mas Asep tadi, kemudian tidak ada manfaat, jadi cenderung cuek gitu ya, karena tidak tahu manfaatnya gitu ya. Kemudian dan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga keluarga yang tidak memberikan wawasan tentang kesastraan gitu ya. Dan ini beberapa kondisi lain yang sudah disampaikan juga gitu ya. Nah, di sini ada satu penekanan ya. Jadi idealnya menurut ST ini ya, idealnya menurut ST ini adalah proses apresiasi sastra itu harus dimaknai sebagai sebuah kegiatan menggauli, menggeluti, memahami, menikmati cipta sastra sehingga tumbuh pengetahuan gitu ya. Pengertian, kepekaan, pemahaman, penikmatan, penghargaan terhadap cipta sastra yang sedang digeluti, dipahami, dinikmati gitu ya. Jadi levelnya sudah masuk ke level itu gitu. Nah, kemudian sarana prasarana juga tidak kalah penting ya ini ya. Karena ini akan mendukung adanya minat tadi ya, minat atau menggemari karya sastra itu tadi, sehingga penyediaan buku ya ataupun fasilitasi yang lain yang berkaitan dengan karya sastra
itu perlu juga diperhatikan ya, karena itu akan menjadi semacam ini ya, pemancing gitu ya, pemancing untuk munculnya jiwa-jiwa yang lebih tertarik pada kaitannya dengan sastra itu sendiri. Dan di sini sebenarnya ada beberapa model, tapi tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya teman-teman, karena kemarin sudah sempat kita bahas juga di pertemuan yang lalu. Namun di sini ada satu penekanan di dalam quotes-nya. Tadi saya menemukan satu quotes kaitannya dengan sastra ya, bahwa pembelajaran sastra yang memberitahu ya, salah nih, pembelajaran sastra yang memberitahu adalah pembelajaran sastra yang biasa. Karena apa? Ini memberitahu saja. Kemudian pembelajaran sastra yang menjelaskan adalah pembelajaran sastra yang baik. Ya. Menjelaskan itu levelnya sudah baik. Ya. Tetapi ada yang lebih baik, yaitu adalah pembelajaran sastra yang mendemonstrasikan. Ya. Itu pembelajaran sastra yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah, ini tidak yang terbaik ya, tapi adalah pembelajaran sastra yang menginspirasi. Ya. Jadi pembelajaran sastra yang terbaik adalah pembelajaran sastra yang menginspirasi. Artinya adalah peserta didik kita perlu role model ya, kaitannya dengan orang-orang yang bisa menginspirasi ya, kaitannya dengan sastra itu sendiri. Nah, kita tahu bersama ya bahwasanya memang beberapa kondisi di sekolah kita, beberapa guru itu belum mampu menjadi inspirasi sastra bagi siswa gitu ya. Nah, padahal ini adalah cara terbaik agar siswa-siswi kita itu bisa fokus ya, bisa senang ya, menggemari, kemudian nanti juga bisa meningkatkan beberapa tingkatan tadi, sehingga pembelajaran sastra di sekolah dasar itu bisa mencapai pada titik optimal gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit tambahan dari saya dari apa yang sudah diuraikan oleh Mbak Okta sama Mas Asif tadi. Semoga dengan ini nanti kita bisa lebih ini ya, terbuka wawasannya kaitannya dengan pembelajaran sastra, karena sastra tidak hanya sesuatu yang bisa hanya kita ketahui saja, tapi harus kita rasakan ya, harus kita internalisasi sehingga muncul sikap-sikap positif dalam diri kita maupun diri anak didik kita gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau ya. Terima kasih Pak Arif, saya tertarik tadi sastra yang menginspirasi tadi, karena memang sebetulnya itu akan bagus sekali ya kalau setiap di pertemuan KKG itu kan hampir tidak pernah dibahas tuh aspek sastra anak. Yang dibahas itu kan aspek bahasanya, belum sampai pada aspek sastranya. Dan itu kalau memang itu menjadi essential poin ya di SD, maka seharusnya memang harus ada gerakan. Karena yang dipahami guru-guru selama ini itu yang namanya apalagi GLS ya, gerakan literasi, itu kan hanya 15 menit sebelum pelajaran, itu kan sangat jauh dari ideal. Apalagi sastra gitu. Sekarang gerakan sastra anak apa? Kan nggak ada. Padahal sastra anak kan dalam rangka menghaluskan budi, membentuk karakter positif bagi anak sejak dini gitu. Nah, saya kira ini menjadi pemikiran kita semua, terutama nanti untuk yang berarti kelompok 2 kelas tinggi atau gimana? Ini Pak Arif tadi kelas tinggi. Kelas tinggi, Pak. Yang minggu depan kelas tinggi. Bukan, yang hari ini kelas tinggi, yang ya dibalik. Oh ya, dibalik. Saya lupa malah. Bu Asti kok jadi nggak ngantuk lagi Bu Asti? Ya berbuka po. Ya baik, kita akhiri dulu karena sudah 2:30 itu sudah mau masak Bu Asti sama Bu Andara, Mbak Vera, Bu Okta. Kita tunggu yang penyempurnaan untuk kelas rendah atau kelas awal minggu depan. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali. Selamat lebaran, Pak. Teman-teman, untuk bukunya mau deadline-nya kapan? Molor wae Mas, Wah, belum. Saya menawarkan loh ya. Harusnya hari ini sih harusnya. Aduh, Mas tugas ya, oke. Kasih tumpuk. Baru foto saya Terakhir kuliah bahasa kapan, Mas? Apa? Ya itu terakhir kuliahnya kapan toh? Kirain hari ini terakhir. Besok. Ini baru berapa toh? 13 ya ini? 13 ya? Kalau terakhir aja gimana? Ini 13, besok 14. Besok habis lebaran itu 14. Nanti nek terlalu mepet, finishingnya gimana nanti? Finishingnya kan bisa lebih sama Bapak, Mas. Soalnya tugas kita yang lain juga ini ngantri. Artikel Itu menanti. kita tuh besok langsung jadi bukunya atau boleh draftnya toh Mas? Maksudnya ke pas UAS itu loh. Harus sudah jadi bukunya itu, harus sudah dicetak atau gimana toh? Nah, saya paling tidak sudah jadi draft yang jadi satu Draftnya ya. kan? Yang compile itu. Tapi kan di sini kan kemampuan Word-nya kan berbeda-beda gitu. Nah, nanti ketika compile-nya itu paling nggak butuh 1-2 minggu nanti untuk compile. Nah, saya amannya di pertemuan 14. 14 minggu depan ya? Kapan itu pertemuan 14? Habis lebaran pas. Waduh. Jadi kan tanggal 9 kita 9 masuk kan. Nah, Maksudnya itu bukannya tanggal 17 ya? Yang bener mana sih? Ayo. Kita lihat sih. Aku nggak tahu Lihat ya, surat ya. itu, Mbak. Edaran Tute itu loh. Liburan mulai kapan sih? Liburnya 29. Rasanya nggak ada libur ini. Enggak, itu nugas terus tuh nanti. Iya, nggak jadi lebaran ini. Enggak jadi lebaran, Dok. Ujung-ujung mikir tugas sih. Badan mikir tugas. Gak usah dipikir, Mbak, digarap. Nah, betul. Sekarang bulan iya, Bulan jadi 5, kan bulan 4. kuliah pelaksanaan kuliah tahap 1 itu kan 31 Januari sampai 29 April 2022. Pelaksanaan kuliah tahap 2 ini kepotong libur lebaran itu kita tahap 2 itu masuknya tanggal 17 Mei sampai 3 Juni. Oh. Nah, terus ujian akhir itu 13 sampai 24 Juni 2022. Oh gitu. Ya, jadi 17 ya. Ya, gitu. 17 itu buat hal jadi kan kita masuk ini berarti kan apa? Oh ini 17 Mei ya. Oke. Ya alhamdulillah kita punya jeda waktu rotok inilah. Jadi 1 minggu setelah ya 17 tambah 7 ya. 24 ya teman-teman ya. 24 selesai ya. 24 bulan depan ya. Ya. Hari ini tanggal 25, sebulan pas lagi. Sesasi loh. Pas kan ya? Oke, Mas. Insyaallah. Oke, bismillah. Bisa kok. Saya juga belum soalnya. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Saya N ya untuk ininya ya. Oke, selamat berbuka puasa. Bagi yang berbuka. Puasa buah puasa beduk kok.